Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kinanti Erdisya Yusuf dari kelas PMM 2 semester 1 dengan NIM 0305202030. Adapun video pembelajaran ini saya buat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester yang diberikan oleh dosen pengampu bahasa Indonesia, Ibu Junaida MPD. Nah, topik pembahasan yang akan saya bahas kali ini berjudul diksi. Baiklah, mari saja saya mulai pembahasannya. Yang pertama, pengertian diksi. Diksi mengacu pada pilihan kata dan gaya seorang penulis dalam menerapkan gagasan atau ide. Sederhananya, diksi adalah pilihan kata yang tepat dan selaras dalam penggunaannya untuk mengungkapkan sebuah gagasan sehingga diperoleh suatu efek tertentu seperti yang diharapkan. Ketepatan dalam pemilihan dan penempatan kata dalam kalimat sangat menentukan keberhasilan sebuah tulisan. Yang kedua, kita masuk ke fungsi diksi. Fungsi diksi ini terbagi menjadi 4. Yang pertama, tidak menimbulkan tafsiran yang berbeda antara penulis dan pembaca. Yang kedua, memahami apa yang ingin disampaikan oleh penulis. Yang ketiga, untuk memperindah kalimat, di mana pengarang dapat membuat suatu cerita yang lebih beruntun. Yang keempat, kata lebih jelas arah dan penggunaannya. Lalu kita masuk ke syarat diksi. Syarat-syarat diksi ini ada 3. Yang pertama, ketepatan pemilihan kata ketika menyampaikan suatu gagasan. Yang kedua, pengarang juga harus mempunyai kemampuan untuk membedakan dengan tepat makna berdasarkan gagasan yang hendak disampaikan, serta memiliki kemampuan untuk menentukan bentuk yang pas dengan situasi serta nilai rasa pembacanya. Yang ketiga, dapat menguasai berbagai kosakata serta mampu memanfaatkan kata menjadi suatu kalimat yang lebih jelas, mudah dimengerti, dan lebih efektif. Lalu kita masuk ke ciri-ciri diksi. Ciri-ciri diksi ada 4. Yang pertama, tepat pada pilihan katanya. Yang kedua, bisa digunakan untuk membedakan antara nuansa dengan situasi. Yang ketiga, memakai perbendaharaan kata. Dan yang keempat, digunakan untuk mengungkapkan sebuah gagasan. Lalu, kita masuk ke jenis-jenis diksi. Jenis-jenis diksi terbagi menjadi 2. Yang pertama, diksi berdasarkan leksikal dan diksi berdasarkan maknanya. Nah, yang pertama akan kita bahas adalah diksi berdasarkan leksikal yang terbagi lagi menjadi beberapa macam. Yang pertama yaitu sinonim atau persamaan kata. Contohnya, berdusta sinonimnya berbohong, rajin persamaan katanya giat, dan haus persamaan katanya dahaga. Yang kedua ada antonim atau lawan kata. Contohnya, besar lawan katanya kecil, hitam lawan katanya putih, atas lawan katanya bawah, dan sebagainya. Yang ketiga ada homonim. Homonim merupakan jenis kata yang memiliki makna yang berbeda, namun lafal atau pengucapan dan ejaannya sama. Contohnya seperti ini. Kalimat 1 misalnya, genting rumah bocor sehingga air masuk ke dalam rumah. Nah, kalimat kedua, keadaan di sekolah sedang sangat genting karena murid-murid tawuran. Dari kalimat 1 dan kalimat 2 ini sama-sama memiliki kata genting. Namun, kata genting dalam kalimat 1 dan kalimat 2 memiliki makna atau arti yang berbeda. Pada kalimat 1, genting digambarkan sebagai benda atau atap. Nah, pada kalimat 2, genting ini digambarkan sebagai situasi. Lalu yang keempat ada homofon. Homofon memiliki lafal yang sama namun makna dan ejaannya berbeda. Yang keempat ada homofon. Homofon memiliki lafal yang sama namun makna dan ejaannya berbeda. Misalnya di kalimat 1, aku rindu masa sekolahku dulu. Di kalimat kedua, masa yang berdemo di gedung DPR sudah semakin banyak. Nah, di kalimat 1 menggunakan kata masa, yaitu S-nya hanya ada 1. Di kalimat kedua, masa, S-nya ada 2. Nah, dia lafalnya sama, namun ejaannya berbeda dan maknanya juga berbeda. Masa di kalimat pertama menggambarkan sebuah keadaan pada saat itu, sedangkan masa di kalimat kedua menggambarkan gambaran sekelompok orang banyak yang sedang berkumpul. Nah, yang kelima ada homograf.
Homograf merupakan jenis kata atau diksi yang memiliki ejaan yang sama, namun makna dan lafalnya berbeda. Misalnya, di kalimat pertama, pagi hari tadi aku makan apel. Di kalimat kedua, setiap pagi para karyawan harus apel. Nah, di kalimat 1 dan kalimat 2 memiliki lafal yang berbeda, yaitu apel dan apel. Dan maknanya pun berbeda. Di kalimat pertama, apel adalah buah, sedangkan di kalimat kedua, apel memiliki arti berkumpul. Nah, yang keenam kita masuk ke polisemi. Polisemi merupakan jenis kata yang ejaan dan lafalnya sama, namun memiliki banyak arti dan pengertian jika digunakan dalam konteks kalimat yang berbeda. Yang pertama, Rita menanam bunga mawar di halaman rumahnya. Yang kedua, sebuah bank memberikan bunga sebesar 10%. Nah, di kalimat pertama, bunga memiliki arti sebuah tanaman atau tumbuhan, sedangkan di kalimat kedua, bunga memiliki arti keuntungan. Lalu, yang ketujuh ada hipernim dan hiponim. Hipernim merupakan kata umum yang menjadi penyebutan kata lainnya karena dapat mewakili sebuah kata lain. Sedangkan hiponim adalah kata yang terwakili maknanya oleh kata hipernim. Misalnya, Pak Budi menanam bunga di halaman rumahnya. Bunga itu seperti bunga mawar, bunga melati, bunga anggrek, dan lainnya. Nah, hipernim dalam kalimat ini adalah bunga, sedangkan hiponim dalam kalimat ini adalah bunga mawar, bunga melati, bunga anggrek, dan sebagainya. Nah, yang kedua ada diksi berdasarkan maknanya. Diksi berdasarkan maknanya ini terbagi menjadi dua. Yang pertama ada makna denotatif atau makna yang memiliki arti yang sebenarnya. Contohnya adalah ayah selalu bekerja keras. Bekerja keras dalam kalimat ini memiliki makna yang sebenarnya, yaitu memang benar-benar bekerja keras. Nah, yang kedua adalah makna konotatif atau memiliki arti yang tidak sebenarnya atau makna kiasan. Contohnya, Leni adalah bunga desa. Bunga desa bukan makna yang sebenarnya, melainkan adalah sebuah makna kiasan yang memiliki arti yang paling cantik. Nah, selanjutnya kita masuk ke beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pemilihan diksi. Yang pertama, tidak menggunakan pengulangan kata. Misalnya, Rina disuruh untuk mundur ke belakang. Nah, ini menggunakan pengulangan kata karena kita semua sudah tahu bahwa mundur itu pasti ke belakang. Yang kedua, menggunakan diksi yang ringkas agar tidak boros kata. Yang ketiga, menyederhanakan struktur kalimat. Dan yang keempat, hindari pemborosan kata. Sekian topik pembelajaran saya kali ini yang berjudul diksi. Semoga pembelajaran kali ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih kepada Ibu dosen pengampu, Ibu Junaida MPD yang telah mengajarkan kami selama 1 semester ini. Dan terima kasih kepada teman-teman sekalian. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf dan kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.